Silakan duduk guru-guruku, ya Allah. Emang nggak boleh Ustadz Maulana kayak gitu? Nggak boleh orang duduk di jalan. Karena pasti ketabrak. Oh, iya juga Ya. sih ya, apalagi di tengah jalan tol ya. Sebenarnya nanti kita bahas ini. Tapi kan banyak juga tuh bapak-bapak yang suka nongkrong tengah jalan kalau malam begitu. Oh, perihal nongkrong. Iya, emang itu menjadi... Ada, jauhi nongkrong supaya kita bisa menjadi laki-laki penghuni surga. Aku mau dong, mohon penjelasannya untuk yang Mau? satu itu. Mau Oke. banget. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya. Silakan. Tapi Ustaz daerah aja, Ustaz Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Alhamdulillah hari ini bapak-bapak pantengin, ibu-ibu ajak semua suaminya. Semua suami. Semua suami. Ajak ibu-ibu, ajak suaminya. Semuanya. Semuanya Semuanya. keluarga. Kebalik. Pantengin ini. Karena hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik. Dan sangat baik sekali. Karena berkaitan tentang laki-laki yang dirindukan surga. Alhamdulillah. Berbicara tentang tadi ada. Aduh. Ini tadi nongkrong ya di pinggir jalan. Ternyata menghindari yang nongkrong itu. Karena Nabi menganjurkan jangan engkau berada di pinggir jalan duduk-duduk nongkrong. Karena ada haknya jalanan. Jadi apa haknya jalanan? Salah satu di antara penyebab laki-laki bisa dirindukan surga, bahkan bisa masuk ke dalam surga, bahkan dia bisa, bahkan mohon maaf, mendapatkan kemuliaan. Ketika dia duduk di pinggir jalan, hindari. Cuman dalam hal ini, hendaklah kita menundukkan pandangan. Karena kadangkala banyak orang berdosa gara-gara duduk di pinggir jalan. Karena lihat orang lewat. Dia komentarin orang yang lewat. Dia kayak komentator. Dia lihat-lihat orang, dia ina. Cara duduk, cara jalannya tuh. Cara jalan. Kan gitu. Ngomongin orang Itulah lagi. yang menyebabkan membahayakan dirinya. Boleh aja duduk di jalan, boleh sebenarnya nongkrong, Nongkrong. Pakai G saja. Coach kita ini. Oh, coach. Nongkrong, yang penting tundukkan pandangan, kemudian apa lagi? Boleh duduk, tapi kasih haknya jalanan. Apa haknya jalanan? Yakni hilangkan semua yang membahayakan orang untuk lewat di depannya. Oh. Jadi jangan bikin, maaf, ada sekarang namanya yang tanggul-tanggul apa nih? Trotoar. Polisi tidur. Polisi tidur. Iya. Sebenarnya itu kan ada aturannya. Oh iya. Kebayang kok 1 meter ada lagi, 1 meter ada lagi. Kasihan itu penjual telur. Setiap lewat pecah lagi telur, satu pecah lagi. Apalagi kalau ibu hamil. Oh iya. Kasihan banget, Masya Allah. Dan yang paling penting menyerukan kepada kebaikan. Jadi kalau duduk di pinggir jalan, contoh tadi duduk. Iya, aku Kalau ada orang lewat, contoh, desas daerah aja, Ah, ah. sama sesam jalan ya. Ikut. Iya. Ya. Ya. Eh, Kita jalan, Sesam, jalan. orang Makassar. Orang pasti. Makassar, tetangga. Tetangga. Ah, ah. Saya sebenarnya sesama daerah aja. Sama tinggi. Aku sama siapa? Ntar dulu, saya sama tinggi. Oh, aku yang nongkrong, Ustaz. Cuma dia mengalahkan saya. Kenapa, Ustaz? Songkokna. Tapi tenang, sepatu saya tambah 7 cm. Nah ini, ketika berjalan, kasih haknya dia. Kalau contoh, kalau dia bertanya, duduk di situ, duduk. tanya, ya, Mbak De, lampu tanya warkop alamat, deh, Sus. tanya alamat, silakan. Warkop. Iya. Di mana ada warkop di sini, Mas? Warkop. Iya. Dono Kasino Indro. Warung kopi kita mau nongkrong. Oh, di sana. Oh gitu ya. Oh, makasih banyak ya. Iya. Enggak jadi deh, Iya. cuma nanya doang. Iya. Gimana sih? Jadi Nanya nggak gini, jawab. mohon izin, silakan Anda duduk di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan, nongkrong silakan. Tapi kasih haknya jalanan. Di antara haknya jalanan, kalau ada yang nanya, Iya. tunjukkan jalan. Oh, kasih tahu. Kasih tahu. Iya. Kalau enggak mau, Silakan jangan duduk, duduk di Ustaz. situ. Karena ketika kita duduk, harusnya senantiasa bisa melindungi orang dari bahaya. Kemudian yang kedua, termasuk salah satunya adalah menunjukkan orang kalau ada yang bertanya. Oh iya.
Kadangnya suka ada yang ngumpul-ngumpul di pinggir jalan, kita malah aja segan, aduh ngumpul-ngumpul, jadi kita yang muter jalan lewat karena takut gitu kan. Iya. Jangan sampai yang kayak gitu ya Ustadz ya Mas. Ya itu yang membahayakan juga sehingga orang takut lewat situ. Berarti seperti yang kata Ustadz Maulana juga kalau kita lagi nongkrong boleh tapi jaga pandangan kita ya jamaah Iya. ya. Jangan malah Karena gini, nih catatan buat semua yang di rumah. Iya. Karena kebanyakan laki-laki berdosa karena mata. Iya. Sementara perempuan kebanyakan berdosa karena mulut. Iya. Makanya kalau perempuan ada masalah, Ditutup mulutnya. kalau laki-laki, Oh ya Allah. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah kita lanjutkan lagi. Aku punya tayangan nih, lomba traktir. Kita lihat tayangannya. Silakan. Rara mau jajan nih. Pasti nggak bohong lagi nih. Apa Rara aku traktir aja ya? Rara! Aduh. Sekarang Abdul yang traktir ya. Oh, kamu suka keripik keju ini kan? Hah? Beneran nih Kak Abdul? Iya beneran. Asik, rezeki anak soleha. Hai Rara. Panas-panas gini. Enaknya makan es krim stroberi ini kan, Ra? Iya juga, Kak. Alhamdulillah. Biskuit wafer sama coklat buat Rara. Lollipop unicorn sama susu vanila dingin buat Rara. Alhamdulillah. Ini semua buat Rara? Iya, buat Rara itu. Semua buat Rara. Masih. Nusa, ngomong-ngomong, apa adik kau hari ini ulang tahun? Enggak kok, Bang Cok. Kenapa kalian baik kali jajanin si Rara? Oh, Abdul sama Syifa lagi lomba traktir temen. Iya Pak Ucok, kata Pak Ustadz, Rasul menyukai orang-orang yang memberi makan kepada saudaranya. Karena pahalanya besar banget. Dapat pahala banyak ya. Iya, nah ini uangnya Pak Ucok. Baik jamaah yang ada di rumah. Langsung aja, apakah mentraktir teman itu atau mentraktir bisa membuat laki-laki itu dirindukan surga? Kita tanya sama Ustadz Dai Raja. Traktir yang seperti apa Ustadz? Oke, makasih banyak. Daiking. Enak. Alhamdulillah wa Daiking. syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Salah satu ciri orang yang dirindukan, laki yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan orang yang lagi lapar. Ustadz mau masuk surga? mau. Ustadz sama masuk? Mau pasti. Mas Sony mau? Mau. Oh, salah satu cirinya kalau mau masuk surga harus mati dulu. Oh, iya juga. Nanti dulu. Mati. Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Nanti dulu kalau Ah, gitu. Alhamdulillah. Aduh. Yang penting mau masuk surga. Mau. Kemarin Mau saya banget. ceramah di salah satu tempat, saya bilang begini, mau masuk surga enggak? Jamaah bilang mau, Mau, Ustadz. oh. Tiba-tiba ada anak-anak yang angkat tangan. Enggak mau Ustadz. Enggak mau Ustadz. Iya. Tidak mau Ustadz. Karena pesan bapak saya enggak boleh masuk surga. Terus masuk apa? Katanya masuk tentara. Ya Allah. Ya Rahman ini namanya salah paham. Salah paham. Masya Allah. Salah satu ciri orang masuk, lelaki masuk ke dalam surga adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Dalam arti mentraktir. Apa boleh kita mentraktir? Boleh. Kalau kita sudah tahu bahwa mentraktir itu boleh, pasti kita tidak mau ditraktir nanti. Kenapa? Karena manfaatnya sangat luar biasa. Di yaumil akhir nanti ada orang yang panen dengan pahala. Ada orang yang panen dengan pahala. Kenapa dia panen dengan pahalanya Ustadz? Karena apa yang dia makan itu akan menjadi daging. Akan menjadi darah. Dan kalau sudah menjadi daging, menjadi darah, dia sholat. Pahala orang yang mentraktir, pahala orang yang sholat tidak dikurangi oleh Allah. Pahala tersendiri mengalir untuk orang yang mentraktir. Makanya dia heran dia kumil akhir. Kenapa pahala sholat saya banyak? Kenapa pahala baca Quran saya banyak? Ternyata dia pernah mentraktir orang yang lagi kelaparan. Oh. Nah ini dia. Yang selanjutnya Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah. Kenal Nabi Musa Ustaz? Tahu aja tapi. Oh tahu. Saya tahu. Saya takut kenal. terjebak. Kalau saya bilang tahu bahaya, Bahaya kenal juga ya. bahaya. Nanti aku dikira orang zaman dahulu.
Karena pernah saya tanya, kenal Abu Bakar Siddiq? Kenal, kenalan di mana? Di mall. Masya Allah. Yang lebih parah kemarin saya ceramah, kenal Fir'aun, kenal. Wah ini temannya Fir'aun nih. Aduh. Ini bahaya ini. Nabi Musa pernah bertanya begini kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa yang membuat engkau tersenyum kepadaku? Apakah dengan solatku?" Allah mengatakan, solatmu itu cuma untuk mencegah yang namanya kemungkaran. Apakah dengan puasaku? Puasamu itu cuma mencegah engkau dari berbuat ini. Berbuat mungkar. Apakah dengan zikirku? Zikirmu itu cuma untuk menenangkan hatimu. Terus apa yang membuat engkau tersenyum kepada aku ya Allah? Allah menjawab, ketika engkau mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, memberi makan kepada orang yang lagi lapar. Masya Allah, ini makanya kalau kita sudah tahu mentraktir itu pahalanya sangat luar biasa, maka besok-besok kita tidak mau lagi untuk ditraktir. Makanya kemarin Ustadz Nur begitu saya nyampe di sini Pak, Iya. langsung beliau tanya sama saya, Ustadz sudah makan? Saya bilang belum, ayo kita makan. Saya bilang nggak usah. Maksud saya nggak usah lama, udah ada dari tadi kelaparan. Masya Langsung Allah. aja gitu ya. Iya. Berarti Ustaz Maulana udah tahu ilmunya, makanya langsung mau traktir ya. Makanya. Dan tidak ada sejarahnya orang yang bersedekah aja tuh miskin. Oh iya. Tidak pernah kita dengar orang yang bersedekah aja tuh miskin. Apa pernah kita dengar, oh Pak Haji bangun masjid habis hartanya. Pak Haji kasih buka puasa habis uangnya. Tidak pernah kita dengar. Rata-rata yang habis uangnya si Ano, sabu-sabu, si Ano, busa-busa, habis uangnya. Justru itu yang habis uangnya. Tapi orang yang bersedekah tidak bakalan habis uangnya. Kenapa? Allah sendiri yang janji. Kalau Allah yang janji tidak bakalan diingkari janjinya. Apa janjinya Allah Ustaz? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perumpamaan orang yang bersedekah, sebiji dia tanam akan tumbuh satu batang, kemudian Masya Allah. akan mengeluarkan 7 tangkai. Setiap tangkainya akan mengeluarkan 100 butir. Seperti itu orang yang bersedekah. Masya Allah. Apalagi kalau sekarang anak-anak lagi nongkrong rame-rame, kalau bisa giliran bayar lama-lamaan tuh keluaran dompet tuh. Keluaran dompetnya lama-lamaan. Berarti sekarang kalau udah tahu ilmunya langsung set duluan. Siapa yang Iya. mau mentraktir? Orang pasti berlomba. Langsung berlomba untuk mentraktir. Bukan pada saat mau pembayaran pura-pura ke toilet. Itu dia tuh. Masya Allah. Itu Baik. kadang pelitnya 17 Ustadz, terima keliling. kasih Ustadz untuk penjelasannya. Saya heran baru 20 menit di sini udah lucu. Saya hampir 4 tahun nggak lucu-lucu. Ya Allah. Nanti saya banyak belajar. Jamaah, kita lanjutin lagi ya jamaah. Ustadz Syam, Iya. aku mau nanya. Siap. Katanya laki-laki yang dirindukan surga itu yang berpuasa. Puasa seperti apa? Kalau puasa Ramadan kan wajib. Puasa sunnah kah? Puasa Daud kah? Jangan salah. Sesuatu yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala itu enggak free loh. Allah itu maha berterima kasih. Jadi Allah tuh enggak sekedar mewajibkan tanpa ngasih hadiah. Kita ngerjain yang wajib-wajib aja, itu Iya. Allah udah kasih hadiah yang luar biasa. Apalagi kalau kita tungguin penjelasannya setelah yang satu ini. Ya Allah, kirain tadi mau dijelasin, katanya digantungin. Setelah yang satu ini jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Gak lama kok, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Bagi Jeki.